Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita hari Minggu. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, sukacita, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna GPIB. Kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terulah satu adanya. Terus maju dan bergerak, yaitu gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mari adik-adik kita menyanyi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait yang pertama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Mari adik-adik kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus agar ibadah kita dilayakkan oleh Bapa di surga. Ya Allah Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena siapakah kami ini hingga kami layak menghadap di Kau yang kudus. Tetapi Engkau telah membuat kami berbahagia karena dosa dan pelanggaran Kau tutupi. Kau tidak memperhitungkan kesalahan dan Kau ampuni semua kejahatan kami. Saat ini kami berada di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkenanlah menjamu kami ya Allah, serta kuatkan kami oleh Roh-Mu supaya tetap setia dan taat akan keselamatan yang telah Kau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pemimpin kami. Terpujilah Allah penebus kami. Inilah doa yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Mari kita bermazmur. Kita buka Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu.
dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Untuk merespon Mazmur yang sudah kita baca, mari adik-adik kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, Kidung Jemaat 53, bait yang pertama. Tiba saatnya bagi kita adik-adik untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Terima kasih untuk segala waktu dan perkenan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur sampai hari ini nafas kehidupan ini boleh kami nikmati untuk kembali lagi memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menuntun langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau kuasai dan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu ini mampu menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Keluaran 21 pasal Kitab Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Untuk itu kakak undang bangkit berdiri. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau memberi seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budaknya laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang melakukan firman-Nya, terlebih menjadikan firman itu sebagai penuntun di dalam langkah kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali adik-adik. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kitab Keluaran ini merupakan kitab yang berisi bagian dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Isi dari perjanjian ini yaitu tentang peraturan-peraturan hidup atau pedoman hidup, yakni yang berisi sipil, moral, dan keagamaan. Peraturan apakah yang disampaikan oleh Tuhan Allah dalam kitab Keluaran ini? Salah satunya adalah tentang ke-10 hukum Taurat. Mengapa Tuhan Allah memberikan peraturan ini kepada bangsa Israel, adik-adik? Karena Tuhan Allah tidak menginginkan jangan sampai bangsa Israel ini memperbudak saudaranya yang ada di Israel seperti yang pernah mereka alami ketika berada di Mesir. Adik-adik yang terkasih, tapi kenyataannya sampai sekarang pun kita masih hidup di bawah perbudakan. Perbudakan apakah itu? Kita masih hidup di bawah perbudakan dosa. Contohnya, ketika adik-adik ingin bergaul, berteman dengan seseorang, adik-adik melihat akan status kehidupan yang mereka miliki. Dari segi status ekonomi, derajat sosial yang mereka miliki. Jikalau kehidupan mereka tidak sesuai dengan kehidupan yang kita miliki, maka kita pun tidak mau bergaul dengan orang tersebut atau anak tersebut. Dan tak jarang kita pun juga menjadi seorang provokator, yakni menghasut teman yang lain untuk tidak bergaul dengan si B, menjauhi si B, sehingga si B ini tidak mempunyai teman. Dia tidak memiliki kebebasan untuk bersosialisasi atau memiliki teman seperti yang ada pada diri kita. Adik-adik yang terkasih, kita adalah gambar dan rupa Allah. Artinya, diri kita ini adalah citra dari segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Berarti bahwa sifat ramah, lemah lembut, pengasih, penyayang, dan pemaaf itu ada di dalam diri kita. Karena kita adalah citra dari segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, ketika kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Allah bersedih, secara tidak langsung kita juga telah mencoreng citra Allah itu yang ada dalam diri kita. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, itu adalah kesempatan emas bagi diri kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan Allah sungguh-sungguh teramat baik kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Adik-adik yang terkasih, satu hal yang harus dan yang patut kita syukuri adalah kehidupan yang sudah kita miliki saat ini merupakan salah satu anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, sesuai dengan judul dari sinodel bahwa kebebasan, anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Jadi kebebasan yang kita miliki merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kebebasan kita
haruslah menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan hal yang baik, mempergunakan kebebasan itu untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang perbedaan status sosial, derajat, budaya seseorang. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan itu sungguh indah adik-adik. Dengan adanya perbedaan itu mengingatkan kepada diri kita ini bahwa ternyata diri kita ini bukanlah makhluk yang sempurna. Ternyata kita juga masih membutuhkan orang lain untuk kelangsungan kehidupan kita. Dan dengan adanya perbedaan ini pula merupakan salah satu cara yang dimiliki oleh orang Kristen untuk menunjukkan kasihnya kepada sesama manusia, untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan itu, karena kita adalah sama-sama gambar dan rupa Allah. Sabda kebenaran firman Tuhan, jadikanlah firman ini sebagai penuntun kehidupan kalian. Patuhi, taati firman Tuhan dan lakukan firman itu di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Nikmatilah kebebasan, nikmatilah kehidupan kebebasan pribadi, bebas dan merdeka dari segala bentuk kemiskinan dan kebodohan. Dan mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bebas, adil, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa yang begitu baik, yang mengasihi kehidupan kami, yang mengasihi kami tanpa memandang ketidaksempurnaan yang ada pada diri kami. Kami bersyukur Bapa, sampai hari ini nafas kehidupan ini boleh kami nikmati, bahkan segala berkat Tuhan masih limpahkan dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, firman yang telah kami dengarkan kiranya selalu menuntun kami, menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, melewati masa muda yang sedang dijalani oleh adik-adik klien kami. Bapa Surgawi, berkati adik-adik klien kami dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap pergaulan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Orang tua mereka, apapun yang mereka usahakan untuk masa depan adik-adik kami, kiranya kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada orang tua mereka, sehingga mereka juga selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan pelayanan persekutuan teruna, Tuhan berkati selalu, dari pengurus hingga kakak layan, bahkan adik-adik layan yang lainnya. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, sehingga
Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan permohonan kami, doa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 291 bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari adik-adik kita berdiri, kita mendoakan persembahan syukur ini. Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di Jemaat GPIB Hosiana Berau. Melalui Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan sembah, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk adik-adik. Untuk warta, sekarang kan lagi ini ya, ada COVID-19 ya, pandemi ini mewabah ke seluruh dunia. Indonesia untuk sekarang ini per tanggal 20 itu sudah 16 orang yang dirawat. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau adik-adik perlu untuk keluar, itu diharapkan untuk yang penting ya, itu harus memakai masker, jaga jarak, kemudian tidak perlu berlama-lama di luar. Kalau adik-adik harus di luar, kalian harus memakai masker, kalian harus jaga jarak. Kalau bisa kalian di rumah saja. Di rumah juga adik-adik bisa membaca firman Tuhan, bisa menyapa teman-teman ya, bisa nonton, apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik bisa di rumah saja. Kalaupun adik-adik harus keluar, seperti yang kakak bilang, harus menaati protokol kesehatan. Baik, Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan menyertai kita semua yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.